Assalamualaikum, hello everyone. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan semangat ya. Walaupun kita harus belajar melalui daring di tengah pandemi COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Oh ya teman-teman, sebelum memulai video kali ini, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Siswanti dengan NIM D41191454 dari Program Studi Manajemen Agroindustri dan Kampus Tercinta Politeknik Negeri Jember. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai produk life cycle atau siklus hidup produk. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa sih produk life cycle itu? Yuk kita simak penjelasan berikut. Produk life cycle atau siklus hidup produk merupakan gambaran perkembangan dari waktu ke waktu bisnis suatu produk yang diterima di pasar. Nah, langsung saja yuk kita ambil salah satu contoh produk life cycle, yaitu produk susu Friesenflek. Siklus hidup produk Friesenflek memiliki 4 tahap, yaitu pertama, tahap perkenalan, kedua, tahap pertumbuhan, ketiga, tahap kedewasaan, dan keempat, tahap penurunan. Yuk kita bahas yang pertama, tahap perkenalan. Semuanya berawal sekitar tahun 1870-an ketika para peternak bergabung dalam koperasi peternak sapi perah di seluruh Belanda. Pada tahun 1913, sekitar 30 koperasi memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri dan pabrik pengolahan susu yang bernama The Cooperative Condensfabrik Friesland atau Pabrik Susu Kental Manis Friesland. Pada tahun 1922, produk susu kaleng Friesenflek pertama kali diekspor ke Hindia Belanda, salah satunya Batavia, Indonesia. Dikenal dengan nama susu cap bendera oleh masyarakat Indonesia, Friesenflek telah memimpin industri susu nasional selama lebih dari 91 tahun sejak tahun 1922 di Indonesia. Tak heran jika Friesenflek kini identik dengan susu pertumbuhan dari generasi ke generasi. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Pada tahun 1969 mulai dibangun pabrik Pasar Rebo. Pada awal 1971, pabrik tersebut mulai memproduksi susu kental manis untuk dipasarkan ke seluruh penjuru tanah air. Setelah produk susu kental manis, PT Friesenflek Indonesia mulai memproduksi susu bubuk pada tahun 1979. Lalu, PT Friesenflek Indonesia mulai memproduksi susu pertumbuhan yang pertama di Indonesia pada tahun 1988. Dan juga susu UHT siap saji pada tahun 1991. Hingga kini, PT Friesenflek Indonesia masih terus melanjutkan komitmennya untuk membantu memperbaiki status gizi bangsa Indonesia melalui produk-produk inovatifnya. Pada tahun 1998 memproduksi kemasan saset susu kental manis Friesenflek. Kemasan saset ini menjadi konsumsi paling banyak di Indonesia sampai saat ini. Berikut ini adalah catatan sejarah Friesenflek Indonesia. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Pada tahun 2010, Friesenflek melakukan pembaharuan dengan mengganti identitas baru. Untuk mempertahankan posisi sebagai market leader, Friesenflek terus berupaya melakukan peremajaan merek agar merek selalu segar dan mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan logo baru pada tahun 2010. Dengan tetap mempertahankan konsep logo yang hampir sama, simbol bendera dengan gambar hati berwarna merah
mengalami perubahan desain dan terlihat lebih segar, dinamis, dan modern. Wordmark atau nama merek Frisian Flag berada di dalam bendera dengan ukuran yang lebih besar sehingga lebih mudah terbaca. Setelah 90 tahun, tepatnya tahun 2012, Frisian Flag dan SINUTS atau Southeast Asian Nutrition Survey diluncurkan di Indonesia. Pada tahun 2013, Friso mulai diluncurkan di Indonesia. Tidak lama berselang, tepatnya tahun 2014, Frisian Flag mengganti kemasan baru berupa FF Suprema. Yang keempat, tahap penurunan. Sampai saat ini, belum ada hal yang membuat PT Frisian Flag Indonesia mengalami kemunduran atau penurunan. Ada beberapa kebijakan yang dibuat PT Frisian Flag demi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kebijakan yang dilakukan PT Frisian Flag adalah sebagai berikut. Pertama, bekerja sama dengan sekolah di Indonesia untuk mensosialisasikan mengenai pemahaman pentingnya nutrisi. Kedua, memberikan kesempatan untuk anak sekolah mengadakan kunjungan pabrik. Ketiga, mendirikan 46 posyandu di Jakarta Timur. Lalu bagaimana ya strategi pemasaran PT Frisian Flag? Peluncuran produk-produk Frisian Flag juga didukung oleh iklan di TV, iklan media cetak, serta artikel yang bersifat edukatif di beberapa media utama, serta promosi in-store dan program edukasi sekolah. Nah, ada info nih buat kalian semua tentang kebaikan susu untuk semua generasi. Jadi, bagaimana? Apakah kalian masih malas untuk meminum susu? Padahal susu memberi dampak kebaikan untuk tubuh kita